Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Maidah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum ithnay 'ashara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran yang hari ini kita memasuki surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Hadirin jamaah majelis tafsir yang berbahagia, tadi sudah dibacakan dan marilah kita kaji bersama-sama ayat ini. Seperti dibuka oleh Allah ya, bahwa Allah telah mengambil janji dari Bani Israel. Di situ ada lam taukid dan qad taukid ya, yang menunjukkan bahwa pengambilan janji oleh Allah itu sungguh-sungguh, tidak main-main. Kalau anak pesantren memberi makna lan yakti teman-teman dan sungguh benar. Allah telah mengambil janji kepada Bani Israel dan telah mengutus di antara mereka 12 utusan. Jadi yang dimaksud 12 utusan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam itu, kemudian 12 orang itu diminta untuk mendampingi
ya istilahnya apa ya, suku ya. Jadi suku Bani Israel itu ada 12 itu. Sehingga utusan itu pas untuk 12 suku itu. Naqiba itu bisa diartikan pemimpin atau orang-orang pilihan. Sehingga kalau jenengan pernah mendengar kalimat atau kata manaqib ya. Manaqib itu artinya kisah dari orang-orang pilihan. Misalnya siapa? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti di dalam manaqib itu diceritakan karomah, keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Ya. Jadi manaqib ya itu artinya kisah orang-orang terpilih. Nah, janji Allah kepada Bani Israel itu yang dikatakan apa? Lalu Allah mengatakan wa qala lan ngendika sapa Allah inni ma'akum. Allah berkata sesungguhnya aku bersama kalian. Ya. Bersama kalian itu ya bersama dengan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dan 12 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk mendampingi kehidupannya. Nah, kalau kalimat ini ma'akum itu bisa dalam pengertian orang-orang itu dalam pengetahuan Allah, atau dalam hal yang lain Allah selalu melindunginya. Jadi kan mesti kilingan kisahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ketika mau hijrah ke Madinah, dan sebenarnya pada masa itu Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian masuk di gua Sur. Ya. Jadi yang terkenal di Mekah itu kan ada 2 gua. Namanya Gua Hira, itu tempat Rasulullah menerima wahyu. Yang kedua Gua Sur, itu Rasulullah di mana betani bahasa Indonesianya apa Pak? Bersembunyi karena apa? Karena dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Lah ketika di dalam gua itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang masuk Islam pertama kali dan kemudian menjadi mertuanya itu yang punya anak Aisyah itu, Nabi Muhammad sebenarnya takut karena di atas gua itu ada lubang. Nah orang-orang kafir itu lewat di atasnya Pak. Seandainya orang-orang kafir itu kok melihat Rasulullah atau menoleh ke bawah itu, maka ceritanya Rasulullah dan Abu Bakar selesai. Islam tidak ada sampai hari ini. Nah ketika di dalam gua itu kemudian Abu Bakar itu mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi yang dimaksud kalimat ini ma'akum atau innallaha ma'ana itu artinya Allah sebenarnya selalu melindungi kehidupan kita. Ya, tapi tentunya dengan persyaratan. Kalau lagunya Bimbo itu ya, Pak Dar mesti ngerti lagunya Bimbo. Ya, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Kalau kita jauh kepada Allah, maka Allah juga jauh kepada kita. Nah, pernyataan ini sebenarnya ingin apa? Ingin ditegaskan kepada Bani Israel, kalau kamu itu nanti melakukan perintah-perintahku,
maka sesungguhnya aku ini bersama kamu. Kamu di situ artinya ma'akum itu banyak. Berarti bisa Nabi Musa, bisa 12 orang yang diutus oleh Nabi Musa, bisa suku-suku itu yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa itu tadi. Nah, sekarang janjinya Allah apa itu? Di sini disebutkan lain aqamtumus sholata, jika kamu mendirikan sholat. Ya, berarti pemahamannya pada zaman Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa, sholat itu sudah ada. Ya, sholat itu sudah ada. Cuman yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa setiap nabi itu membawa syariat yang berbeda-beda. Saya baca di tafsirnya, sholatnya kaum Yahudi atau umatnya Nabi Musa yang mengikuti itu tidak ada rukuknya. Nah, kayak apa gambarannya? Kalau saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Tapi di tafsir disebut tidak ada rukuknya. Maka kalau di dalam Al-Quran, kalau perintah supaya mereka nanti masuk Islam, artinya kan orang-orang yang masih hidup pada masa itu kemudian menemui masanya Nabi, perintahnya warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu syariatnya Nabi Muhammad SAW yang kita lihat. Tetapi kalau Nabi Musa syariatnya, sholatnya tidak ada rukuknya. Nah, mungkin Nabi Isa nanti berbeda lagi, yang lain juga berbeda lagi. Jadi pertama itu lain aqamtumus sholata, jika kamu mendirikan sholat. Yang kedua, wa ataitumuz zakata, jika kamu menunaikan zakat. Ya, ini kita jelaskan pengertiannya bahwa menunaikan zakat itu ternyata keterangannya sebenarnya zakat itu harus kita antarkan kepada pemiliknya. Makanya kita ada istilah amil. Amil itu adalah orang yang mencari siapa yang berhak menerima zakat, dan nanti dia juga berkewajiban untuk mengantarkan zakat itu kepada pemiliknya. Karena kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya tidak mampu tapi mau minta zakat malu, izin. Maka ini menjadi tugasnya amil, bahwa menunaikan zakat itu sebenarnya membayarkan zakat itu dengan sempurna, dengan konsisten, kemudian mengantarkan zakat itu kepada pemiliknya. Bukan seperti yang kita lihat di Indonesia, kan masih ada seperti itu, orang yang kaya raya kemudian bagi zakat sendiri, sampai orangnya kemudian sok-sokan sampai mati nanti hanya dapat 20.000 rupiah, dapat beras 2 kilo dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya yang perlu dihindari. Kemudian wa amantum birusuli, ya, kamu beriman kepada para utusanku. Ini yang ditekankan oleh syariatnya Nabi Muhammad, bahwa kita itu harus mempercayai utusan-utusan yang ada sebelum Nabi Muhammad, ya, dan itu sudah kita lakukan itu, ya. Ini kalau utus Nabi Musa, berarti dia juga harus percaya kepada setelah Nabi Musa, ya. Tapi ternyata kenyataannya kan bukan seperti itu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sama-sama tidak mengakui nabinya. Orang Yahudi tidak mengakui nabinya orang Nasrani juga tidak mengakui nabinya orang Yahudi. Sudah kita bahas lampau itu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Maka di sini dituntut itu, kamu itu harus beriman kepada utusan, beberapa utusan, baik sebelum maupun sesudah.
Berarti kalau sebelumnya Nabi Musa ya naik terus, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub, ada Nabi Lot dan seterusnya ke atasnya. Nah kalau setelahnya berarti siapa? Ya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad, itu harus diyakini. Wa azzartumuhum, kemudian kamu memuliakannya. Ya. Jadi menghargai, memuliakan para utusan. Wa aqradumullaha qardhan hasana, kemudian kamu memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik. Ini kalau bahasa yang sederhana ya, kamu bisa ngutangi dengan temannya, tapi ngutanginya dengan cara yang baik, hasanah. Cara yang baik itu diterangkan, ya kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, jangan buru-buru kamu ambil lagi. Misalnya aku ngutangi Pak Dar, sediluk langsung tak jaluk. Ya. Nah, bukan itu, bukan qardhan hasanah. Atau misalnya saya memberikan pinjaman kepada Pak Dar, kemudian saya menentukan Pak Dar pinjam 100, saya bilang kembalikan 150 ya Pak Dar. Itu juga bukan cara meminjamkan yang baik. Jadi cara meminjamkan baik ya, kalau memang belum punya kita tunggu. Kalau memang kembaliannya hanya separuh ya kita terima. Gitu ya. Jadi lembaga sosial ya Pak Dar ya. Jadi kan yang bank kayak gitu ya tidak mungkin seperti itu ya. Nah ini kita tidak bicara bank, kita bicara personal ya, kan seperti itu ya. Ya, jadi maka kalau orang-orang Yahudi itu melakukan hal-hal yang seperti itu, ya janjinya Allah, kalau berjanji kemudian Allah akan memberikan reward, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, maka kesalahan-kesalahan kamu itu akan aku hapuskan. Ya. Makna sederhananya, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kesalahan-kesalahan kita itu akan dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Maka ini kalau bahasa sederhana ya, kalau di dalam agama itu ya ada istilah tip ek, ada salah kemudian ditip ek, berarti jadi apik meneh ada. Makanya dulu ada hadis ya, ini sering kita ulang hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada, dan ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi janjinya Allah itu pertama dihapuskan kesalahannya. Apa cuman itu saja? Tidak. Allah masih menjanjikan lagi, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, ini kan ceritanya kisahnya Nabi Musa dan umatnya. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran bagi kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita melakukan qardhan hasanah, kalau kita melakukan sholat, menunaikan zakat dan sebagainya, maka kita juga akan mendapatkan hal seperti itu. Amalan-amalan buruk itu akan dihapuskan. Kemudian sesuai dengan janji Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa kufur setelah itu, kufur setelah itu maksudnya setelah ada utusan, Pak. Ya, maka orang itu sungguh tersesat ke jalan yang buruk ya. Jadi kalau sudah ada utusan, ada para nabi, kok orang itu kemudian masih kufur, maka dia tersesat ke jalan yang buruk ya. Jadi alhamdulillah kita semuanya, keluarga kita ya,
masih diberikan hidayah oleh Allah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kira-kira 14 abad yang lalu sampai hari ini ya, moga-moga kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.